dan yang ada di luar negeri. Mari sebelum acara dimulai kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua kita, Bang Samuel Fernando Neborhu. Waktu dan tempat saya persilakan. Bang Nando dibuka mute-nya Bang buat ngasih kata sambutan. Halo? Dia ini Mama ini. Ada yang juga si itu nama itu tuh nggak boleh itu kan kalau dengan motor kayak satu kiri loh itu harus ada tempat untuk sedangkan ini kan basicnya live itu menggunakan tabrakan. Bang, kamu di sini? Hah? Kamu mau mulai? Ya, sudah nih. Mulai. Jangan gitu-gitu. Karena ada smart TV-nya. Ah, ini dia. Oke, salam semuanya. Selamat sore. Selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Buat Uda, Inang Uda, Mang Boru, Namboru, lain yang bawa. Ini Adik semuanya. Jadi pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas penyertaannya kita semua dapat hadir dalam perayaan Natal Hamparan Opung Marhum Neborhu. Tahun 2020 boleh dikatakan adalah tahun yang istimewa karena tahun 2023 yang biasa bekerja di kantor harus menyesuaikan diri dengan bekerja di rumah. Anak yang biasanya belajar di sekolah jadi belajar di rumah juga. Profesi baru juga bermunculan. Ibu-ibu dan opung-opung mendadak bertambah profesinya di rumah, jadi guru di rumah gitu ya. Lalu opung-opung yang biasanya tiap weekend pergi ke pesta, sekarang sudah harus di rumah aja. Tuntutan penyesuaian ini juga kita rasakan di keluarga besar Hamparan Opung Marhum Neborhu, di mana Bang Robert menjadi garda depan dalam penanganan COVID. Ada beberapa dari kita juga terkena dampak COVID. Tapi sekeras apapun COVID menyerang kita, dia tidak bisa merebut sukacita dari keluarga kita. Pernikahan serafa yang rencananya hanya dihadiri oleh utusan-utusan, justru bisa dihadiri oleh seluruh keluarga, meski secara virtual. Termasuk perayaan Natal pada hari ini, karena COVID ini, saudara-saudara kita yang dari pulau dan benua lain bisa ikut serta bersama-sama merayakan sukacita Natal. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan sukacita. Terima kasih kepada tim kecil yang sudah bersedia mempersiapkan semua isi acara ini. Terakhir, aku mau mengingatkan karena sekarang kita sudah masuk ke tahun 2021, jadi sudah bisa kita mulai iuran tahunan keluarga kita lah gitu ya. Sehingga biarlah pertemuan ini menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi Tuhan.
Horasma Tuhidat Sude. Gitu kira-kira Bang Ridon. Abraham Doli. Kata sambutan dari Opung Abraham Doli. Salam peperan Opu Maruhum Neborhu, dimanapun kita berada masing-masing. Dengan acara virtual ini kita disatukan. Bagi kita peperan Opu Abraham Neborhu merupakan suatu momen yang membahagiakan, kita bisa tatap muka secara virtual. Dan ini barangkali hikmah dari pandemi COVID-19 juga. Kalau tidak ada pandemi, mungkin ini acara ini tidak ada. Jadi kita ingat seperti Yusuf yang disiksa, dimuat, dimasukin ke penjara. Akhirnya dia tampil sebagai orang kedua di negeri Mesir yang dikuasa pada ketika itu. Ini suatu cara bagi kita untuk lebih memperkuat persaudaraan kita. Karena memang esensi Natal itu bukanlah hura-hura, tetapi damai sejahtera dan sukacita. Kita sukacita saling bertatap muka di virtual ini. Walaupun ada masalah-masalah yang sangat mengkhawatirkan di tahun 2020, tapi kita yakin jika Tuhan berkenan, kita akan selamat untuk melewati tahun 2021. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jemaat Tuhan, kita peperan Opu Maruhum tetap bersatu, damai sejahtera ada di hati, dan tetap bersukacita. Kalau itu tetap kita pegang, damai sejahtera itu, tidak ada kekuatan dari luar yang bisa mengacaukan peperan Opu Maruhum Neborhu. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, itu yang membuat kita akan goyah. Harapan kami dari sebagai kata Beresi Ridon, kalau penasehat, harapan kami kita tetap dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itulah esensi Natal yang mau kita rayakan sekarang ini. Damai sejahtera dan sukacita. Selamat mengikuti acara kita semua. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih buat kata sambutan dari Opung Abraham Doli. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Namamu, bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia.
Dia sang Raja, sembah dan puji Dia sang Raja. Untuk doa pembukaan, saya silakan kepada Uda Makmur Huta-Julu untuk memimpin doa pembukaan. Sudah kedengaran? Udah. Halo, kedengaran? Ya udah, nama berdoa aja. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, atas segala berkat-Mu pada hari ini, kami dapat berkumpul untuk merayakan anak kelahiran-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami telah percaya kami pada tahun 2020, bisa kami memasuki 2021 ini dengan selamat. Itu semua atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing komparan Maruhum Lekor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Tuhan selalu menyertai kami dalam perjalanan kami, terutama dalam menjalani kehidupan kami tahun 2021 ini. Tuhan Bapa yang baik yang di surga, kami berencana pada saat ini untuk merayakan kelahiran anak Yesus Tuhan kami. Sertai kami Tuhan dari awal, permukaan, dan sampai akhir, sehingga acara kami menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi keluarga kami ya Tuhan yang tidak dapat bersama pada saat ini dengan kami, dimanapun mereka berada, karena Tuhan yang menyertai mereka, lepaskan mereka dan jauhkan dari mara bahaya, agar kami tetap dapat bergembira, bersukaria, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sertailah acara kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dua kami sampaikan dalam nama anak Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita akan ujian, kita surga bergema. Dari pulau dan benua. Yang di rumah bisa tepuk tangannya, sambil bertepuk tangan kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turut dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik
lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat pilih. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan nasihat kita yang kita ambil dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih kepada Salam. Berbicara mengenai Natal, ada bermacam-macam cara, ada berbagai macam cara atau kebiasaan orang-orang untuk merayakan Natal di belahan dunia ini. Contohnya, kalau di Australia, yang bulan Desember ini merupakan musim panas, mereka lebih banyak membeli tempat-tempat terbuka bahkan di pantai untuk merayakan Natal. Itu pernah kami lihat di Canberra itu Natal di lapangan terbuka. Berbeda dengan di Eropa, katakan di Prancis. Di sana Natal mereka rayakan dengan mengundang teman-teman dekatnya atau saudara-saudaranya datang ke rumah, makan bersama, makan makanan tradisional mereka dengan bergembira. Ada juga yang merayakan Natal dengan mendengarkan lagu-lagu sahdu di gereja, dekat gereja. Di negara barat pada umumnya mereka membuat waktu cemara yang tinggi yang didahului dengan pernak-pernik Natal dan lampu-lampu. Tapi ada juga yang merayakan Natal seperti di India, tidak dengan pohon cemara tapi dengan pohon pisang. Semua itu tidak ada salah. Bisa aja mereka. Sebab esensi Natal bukan terhadap pernak-pernik, bukan terhadap cuaca atau apapun. Di Indonesia saat ini, bulan Desember, ternyata musim hujan. Yang penting esensi Natal itu adalah kabar sukacita dan damai sejahtera, di mana Allah Bapa memberikan, merelakan anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Itu esensi Natal. Tidak dengan pernak-pernik Natal dan sebagainya. Namun demikian, kita harus mengingat bahwa Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang sudah lahir kedua menjadi manusia, itu yang kita rayakan. Itu esensi Natal yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana seandainya Yesus tidak datang? Apakah Yesus itu tidak menderita? Dia datang ke dunia, ya menderita. Dan di Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, mari kita buka.
Yesaya 53 ayat 10 katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh. Jadi dari awal Allah Bapa sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan mengerti persis bahwa anaknya Tuhan kita Yesus Kristus akan disiksa, menderita, mati, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa keberadaan kita sekarang merayakan Natal itu sangat kita tunggu untuk mengulangi atau mengingat pengorbanan Yesus Kristus kepada kita umat manusia untuk menebus dosa kita dan mempersatukan, menyatukan kita dengan Bapa karena dosa-dosa manusia itu. Namun demikian, apakah Yesus tidak protes? Yesus tidak pernah. Apapun yang dilakukannya, Yesus itu mengikuti kehendak Bapa. Namun, sebagai manusia, Yesus juga memohon kepada Bapaknya. Itu ada di Yohanes 17 ayat 5. Coba kita buka yang punya handphone, boleh 17 ayat 5. Di sana disebut, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Itu yang kemuliaannya. Apakah Bapak tidak mendengar? Tidak memenuhi permintaannya? Enggak, bisa diganti dari semua buku gitu. Permintaan anak. Tulisannya kayak tulisan baik anak, naiklah ke Golgota, karena itulah kemuliaan. Bahwa dalam perjalanannya, dalam memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi umumnya, Yesus pernah berkata kepada mereka, robohkan baik Allah ini, dan aku akan membawanya dengan 3 hari. Dalam logika itu sangat sulit kita terima. Gedung yang begitu mewah, bangunan yang begitu mewah dirobohkan dan akan dibangun dalam waktu 3 hari. Saudara-saudara yang dimaksudkan di sini bukan secara fisik, tetapi dia menyadari bahwa dengan kuasa kebangkitan dia akan bangkit dari kematian. Nah, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan laut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu kuasa kebangkitan. Dan dikatakan Yesus, dan 3 hari aku akan membangun bait Allah itu. Wah, luar biasa. Kuasa kebangkitan itu yang membuat kita ada sampai saat ini. Kalau saudara pun yang dikasih oleh Kristus, kita cukup bergembira bahwa Yesus itu sangat baik. Dan dalam pembelajarannya yang diberikan kepada manusia pada zamannya, Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 5. Kalau ada yang bawa handphone atau Yohanes 14 ayat 5. Ayatnya yang kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya
ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bahwa Yesus dengan Bapaknya adalah satu. Bapa adalah satu. Itu pengorbanan yang diberikan oleh Bapa kepada kita umat manusia supaya kita dipersatukan lagi, diperdamaikan dengan Dia, anak Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Dan Dia satu-satunya jalan hidup kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke dalam Bapa terpenuhi. Lalu timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Dengan situasi yang seperti ini, apakah kita salah merayakan Natal pada hari ini, bukan pada tanggal 25 Desember? Tidak. Tidak ada salahnya. Semua itu berjalan karena kasih itu yang ada dalam hati kita. Lalu ada pertanyaan, lalu kapan Yesus itu sebenarnya lahir? Kapan Yesus itu sebenarnya lahir? Alkitab menjawab, pada saat malaikat datang kepada kelompok gembala-gembala, kata yang pertama Yesus adalah jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada seluruh bangsa. Ingat ini ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kapan lahirnya? Hari ini. Baca Alkitab ini besok, dia akan mengatakan hari ini, minggu depan hari ini, bulan depan hari ini, tahun depan hari ini. Itu yang dikatakan tadi, esensi Natal itu, bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita, bahwa kita telah diperdamaikan dengan hadirat Yesus Kristus. Dan ada yang ditulis di Yohanes 3 ayat 13. Di sana disebut, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini yang membuat saya agak sulit kalau mengadakan penghiburan pada saat ada yang meninggal kemalangan. Kalau kita baca ayat ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lalu kemana? Kalau sudah pada meninggal itu. Karena Yesus belum datang untuk menghadiri. Kita ikuti. Sebelum Natal tanggal 25 Desember, ada 4 minggu berturut-turut kita melakukan perayaan Advent. Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Advent itu masa penantian. Apakah kita masih menantikan Yesus lagi? Ya, kita menantikan Yesus, tetapi tidak sebagai yang datang pertama, tapi sebagai hakim agung dan raja alam semesta. Itu yang kita butuh. Kapan dia? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan itu bukan berarti selesai kiamat, tidak. Konsep kiamat tidak ada di agama Kristen. Yang adalah akhir zaman. Raja pada akhir zaman. Itu yang kita konsep kiamat itu. Semua hancur lebih. Tidak ada yang kita. Itu tidak ada. Yang ada adalah ini. Saat kalau ini kemudian Yesus datang. Itu yang kita rayakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, memang
Apa itu kerajaan Allah itu? Apa itu kerajaan Allah yang disebut sebagai di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 kita buka dulu. Disebut damai sejahtera ditinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan berendah hati. Aku kerajaan Allah, damai sejahtera. Itu yang diberikan Yesus. Sehingga esensi Natal pada hari yang kita rayakan ini adalah sukacita dan damai sejahtera. Itu. Dan sebagai gereja-gereja yang di bawah PGI, kita tidak mengenal itu apa yang disebut mengenangkan. Yang ada di PGI adalah anggota dari Dewan Gereja yang adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Itu tugas. Bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Yesus, itulah kerajaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lalu kemana orang sudah mati? Karena kita mengimani dalam iman percaya kita. Kata Hafsiah mengatakan mati, disiksa mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu di mana orang manusia mati? Kita tahu bahwa manusia terdapat tiga unsur: tubuh, jiwa, roh. Kemana? Bahasa Ibrani mengatakan di dalam perjanjian lama, Sheol, yang sudah meninggal itu di kampung Sheol. Dan bahasa Yunani dalam perjanjian baru mengatakan Hades. Jadi orang yang sudah meninggal itu ditaruh di sana. Kalau bahasa Indonesia pengertiannya tempat penampungan. Di situ. Apakah Yesus sudah datang kali yang kedua? Belum. Kita masih menunggu sampai saat ini. Yesus akan datang sebagai hakim, raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, berbahagialah kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Karena di bawah kolong langit itu tidak ada satu nama pun yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita berdoa. Bapa surgawi dalam Kristus Yesus, bersyukur dan kita banyak terima kasih telah dapat firman yang Kau berikan kepada kami, menuntun kami dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Dan kiranya Allah sumber segala pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, kita
Nah, ini yang pegang sini. Mana nih soalnya nggak ada nyanyinya. Oke, sorry. Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu kita Sorga Bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, yang di surga disembah. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikena, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatakan Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan menyalakan lilin untuk setiap rumah, di setiap peserta Zoom, mohon dimatikan. Kita akan mengadakan penyalaan lilin. Lampu di rumah masing-masing tolong dipadamkan. Kita akan
mengadakan penyalaan lilin. Mari kita angkat pujian malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Lampu boleh dinyalakan kembali. Lampu boleh dinyalakan kembali. Sebelum doa syafaat, kita akan nyanyikan lagu Muliakanlah, Kidung Jemaat nomor 100. Untuk Kak Nora, tolong bantu untuk nyanyi ya Kak. Kak Nora. Itu di mute. Buka mute-nya Kak. Yuk. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi, damai
turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Doa syafaat oleh Opung Abraham Duli. Untuk doa syafaat silakan Opung Abraham Duli sekaligus memimpin doa Bapak kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati, menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur dan limpah banyak terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah yang Kau berikan kepada kami, Peparan Opu Maruhum Neighborhood, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang membimbing menuntun kami sampai pada tahun baru 2021. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan dalam perjalanan hidup kami, Peparan Opu Maruhum Neighborhood, ada banyak masalah yang kami hadapi dan juga sukacita yang kami alami. Ada orang-orang tua kami yang sedang dalam pemulihan. Opu William Doli Semangintak, Opu Moses Boru Nyonya Sidabutar, Opu Benjamin Doli Sibarani, keluarga Togi Sidabutar. Tuhanlah yang membimbing menuntun mereka, menyembuhkan mereka dalam proses pemulihan mereka. Sehingga kiranya kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata bagi kami Peparan Opu Maruhum. Demikian juga keluarga kami, Peparan Opu Maruhum yang sedang sakit. Opu Hilari Boru, Nyonya Silain, dan anak mereka Maria Boru Silain, yang sedang diisolasi mandiri karena menderita COVID-19. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini juga kami memohon kepadamu, Peparan Opu Maruhum yang sudah lansia. Kiranya semuanya peparan orang yang sudah lansia berada dalam sehat-sehat dan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Peparan Opu Maruhum Neighborhood yang mencari atau yang membutuhkan pekerjaan, dan peparan yang sudah bekerja. Tuhanlah yang membimbing menuntun mereka. Buka jalan bagi para
peperan almarhum Neborhu yang sedang mencari pekerjaan, agar mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan berlaku. Demikian peperan yang sudah bekerja, kiranya Tuhan berkati, beri mereka kecerdasan, kekuatan, agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, peperan almarhum juga yang masih ada dalam pendidikan, baik itu pendidikan balita, SD, SMA, perguruan tinggi, berilah mereka kepintaran dan kecerdasan Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya dengan nilai yang terbaik. Sebagaimana peperan almarhum Bernard Neborhu yang berada di Jerman, dia sudah berhasil Tuhan untuk menggapai sertifikat ijazah S2 di Jerman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat anugerah-Mu kepada Bernard Neborhu. Dan di mana Tuhan dia berkeinginan dan kami juga mendukung Tuhan, kiranya Bernard dapat berhasil meneruskan pendidikannya ke jenjang S3. Bukalah jalan bagi Bernard Tuhan, agar dia yang merupakan kebanggaan peperan almarhum Neborhu juga dapat meraih S3-nya. Kemudian Tuhan kami berdoa buat peperan almarhum Neborhu yang belum mendapat pasangan hidup. Tolong Tuhan tunjukkan pasangan hidup bagi mereka yang belum memperoleh pasangan hidup dan yang tidak bertentangan dengan iman percaya kami kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian Tuhan kami berdoa buat peperan almarhum yang sudah berkeluarga tapi belum Engkau berkati untuk memperoleh keturunan. Tuhan berkati suami istri yang sudah lama menanti keturunan daripada-Mu. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu Maha Kudus, Maha Ajaib, agar mereka memperoleh keturunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami juga berdoa buat rencana perkawinan kudus peperan almarhum Neborhu. Kita berusiahan dengan calon suaminya Marga Sitorus yang rencananya pada bulan Maret tahun 2021. Maria Borusilain dengan Marga Siahan yang rencananya April tahun 2021. Tuhan, seluruh peperan almarhum Neborhu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang membimbing, menuntun, memberkati, serta melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan bagimulah kekudusan, kemuliaan, dan kekekalan. Tuhan, kami juga berdoa buat negeri kami. Negeri kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang banyak mengalami hiruk pikuk belakangan ini. Hiruk pikuk karena COVID-19, pandemi COVID-19, hiruk pikuk karena ekonomi, politik, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya yang membuat hiruk pikuk terjadi. Tuhan tolong, mari campur tangan dalam hal ini agar negara kami dapat kembali tentram dari hiruk pikuk yang terjadi. Dan perjalanan bangsa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Kami memohon kepada mencampur tangan Tuhan dalam negeri kami ini, agar kami dapat damai sejahtera. Tuhan, seluruh eksistensi hidup kami, peperan almarhum Neborhu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita
kita langsung menerima doa berkat. Amin. 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 Acara Natal kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan dibuka mute-nya, Bapak Tulang, Nang Uda, Bapak Uda, Bapak Tua, saling sapa satu sama yang lainnya. Silakan buka mute-nya masing-masing. Kita say hello satu sama yang lainnya. Semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru semuanya. Selamat Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Iya, persembahannya kami doakan. Foto, screenshot. Persembahannya kami doakan. Udah lewat. Lewat, iya. Halo. Gara terang bagus. Ya. Screenshot doang. Tahun baru. Tahun baru. Halo, dipoto ya. Halo, dipoto ya semua ya. Foto nih. Mana dia? Semua ya. Iya. Tiga. Iya. 1, 2, 2. Ya. Semua ya. Udah. Nyetut itu abang bos di Jerman. 1, 2, 3. Halo. Ya bebas semua ya sekarang. 1, 2, 3. Sekarang saya lo pilih. Ada Madohata nih, Madohata. Sana ada cukup di sana. Bang Jon serius banget Bang Jon. Kelihatan giginya doang kayaknya. Pak Tuari itu, Pak Tuari. Ada Pak Tuari kan? Kok kau gigit ke tanganku?
Halo Benja. Halo. Selamat tahun baru ya Benja. Selamat tahun baru juga. Halo Iya, Benja. Halo Jerman. Benja. Selamat tahun baru. Yanda. Itu Pak Tuari. Ini Pak Tuai. Iya. Dah. Halo. Romas. Vero. Yang baru, selamat ulang tahun ya. Nah, tadi orang Belandanya mana? Orang Belanda. Halo. Halo Pak Tua. Ini orang Halo Belanda. Pak Tua. Opung ya Opung. Opung Abraham, Opung Moses, dadah. Dari Australia. Oh, nggak ada Pak itu Opung Heleri juga ada. Gimana Opung Heleri? Udah sehat ya? Udah sehat ya? Yo. Ini nggak ada TikTok-TikTokan nih. Don, anak anakmu mana? Dia juga ada di situ, Benja. Cedera tulang. Terima kasih ya Ridon. Nanti. Semuanya. Halo Benja. Udah ya. Pamit ya. Oke. Oke ya, pamit. Dadah semuanya. Sampai ketemu Kak. Dadah, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semua. Tuhan berkati. Dadah. Dadah.